Selanjutnya, Lukas. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas, pembagiannya kurang lebih 4 itu, atau 2 besar. Kalau dirinci menjadi 4. Ada bagian kelahiran, kemudian karya Yesus, kemudian menuju Yerusalem, kemudian terakhir adalah tindakan-tindakan atau cerita pada saat sudah berada di Yerusalem. Dan Injil ini dibelah persis pada saat ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem atau perjalanan ke Yerusalem. Lukas 9 ayat 51. Perjalanan ke Yerusalem itu dalam bahasa Yunaninya Exodus. Exodus itu keluar. Jadi sepertinya Lukas ini mengasosiasikan perjalanan ke Yerusalem seperti eksodusnya orang Israel, yaitu tindakan perjalanan menuju pada pembebasan. Nah, ini akan menjadi ciri khas dari Injil Lukas. Kita sekarang lihat Lukas 1 dan 2, bab 1 dan bab 2. Sebelum dilahirkan, yaitu pada saat perkandungannya itu diberikan identitasnya, identitas Sang Kristus sudah dijelaskan sejak awal oleh Lukas. Jadi kristologinya dibangun sejak dari awal. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Saya langsung pada ayat 31, engkau akan menamai dia Yesus, langsung nama Yesus. Ayat 32, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lalu dikatakan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jadi Yesus anak Allah, pewaris kerajaan Daud. Maka dikatakan pada ayat 33, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan yang seperti apa yang tidak berkesudahan? Nah, inilah yang nanti juga akan ditemukan di dalam pembacaan menurut Injil Lukas. Saat kelahiran itu ditegaskan kembali identitasnya. Sekarang oleh warta malaikat, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Kristus berarti Mesias. Maka dengan ini Lukas mengawali perkenalan identitas dengan langsung jelas. Demikianlah kristologi Lukas dibangun. Ini Kristus loh, ini Tuhan loh, ini Sang Juru Selamat. Bahkan ketika Yesus dipersembahkan di bait suci, identitasnya makin diperjelas lagi oleh perkataan Simeon yang tercantum dalam Lukas 2 ayat 32. Terang. Terang yang menyatakan kehendak bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Allah perjanjian lama yaitu Israel. Sang terang. Bahkan ketika Sang Kristus berumur 12 tahun, ketika tertinggal di bait Allah itu loh. Yesus yang waktu itu masih berumur 12 tahun, bahkan menyatakan atau mewahyukan identitasnya sendiri. Lukas 2 ayat 49. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Kesadaran mengenai diri sang anak sudah muncul pada waktu Yesus umur 12 tahun dan diletakkan oleh Lukas di bagian awal Injilnya. Bapakku. Jadi ini sang anak, anak Allah sendiri karena Bapa adalah Allah. Kita lanjutkan, masuk selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita membaca pada Lukas bab 3 sampai bab 9, bab 9 kemudian diakhiri dengan ayat 51 di bagian tengah yang sudah kita bahas tadi. Ini sekarang karya umum, karya di depan publik yang didahului dengan pembaptisan. Dan pembaptisan itu memberi kita keterangan Roh Kudus yang turun dari langit. Terdapat dalam Lukas 3, 21 sampai 23. Dan perkataan mengenai anakku juga ditegaskan lagi. Roh Kudus juga ditegaskan lagi. Kita tahu Lukas adalah Injil yang banyak membahas Roh Kudus, bahkan nanti masih diteruskan dengan buku yang kedua, yaitu Praksis Apostolon alias Kisah Para Rasul. Dan yang sangat menarik dalam Injil Lukas, karya yang di depan umum itu diawali dengan pemaparan program kerja. Jadi kalau Anda pengurus gereja, pengurus BPK, itu kan di awal tahun biasanya ada program kerja atau program pelayanan. Yesus Kristus juga punya program kerja, program pelayanan. Ini kristologi yang dibangun akan selaras nanti dengan kisah perjalanan dan juga pembebasan. Kita baca Lukas 4 ayat 17-21. Roh Tuhan ada padaku. Kemudian bagian pentingnya, kabar baik kepada orang-orang miskin pada ayat yang ke-18. Jadi kabar baik kepada orang-orang miskin ini yang mendapatkan penekanan di dalam Injil Lukas.
Program kerja ini tidak terdapat dalam Injil yang lain. Ini khas dari Lukas. Ketika baginda Yesus menyampaikan program pelayanannya depan umum nanti akan seperti apa? Kabar baik bagi orang-orang miskin. Bahkan kemudian ayat 19 mengatakan pembebasan. Ini nanti selaras dengan perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan eksodus, pembebasan. Ini satu paralelisme seperti yang dikatakan pada ayat 19 pada pasal yang keempat, pembebasan. Berarti kristologi yang dibangun dalam Injil Lukas adalah Kristus yang membawa kabar baik bagi orang-orang miskin dan pembebasan. Itulah kenapa ayat 21 mengatakan genaplah. Ini Sang Kristus yang menggenapi nubuat-nubuat yang sudah disampaikan tadi itu. Dan bagian paling penting karena Yesus memberi kabar baik dan memberi pembebasan, maka karya Yesus itu memiliki, kalau bahasa sekarang, dampak sosial. Yaitu dua hal. Warta baik untuk orang miskin, rakyat kecil yang terpinggirkan, dan hadirnya pembebasan. Nah, ayat-ayat setelah bab 4 ini, itu menjelaskan bagaimana wujud nyata dari kabar baik. Tadi kan sudah kita lihat ya, kabar baik. Nah, wujudnya apa? Lukas 4 ayat 35, setan keluar dari orang, Yesus mengusir setan sehingga itu suatu kabar baik untuk orang miskin. Orang kusta yang disembuhkan juga Lukas 5 ayat 13. Ini dampak-dampak sosial yang muncul dari karya Yesus. Kabar baik itu bentuknya kira-kira seperti itu. Ya, tidak akan banyak ayat kita kutip, tapi kemudian ini mirip dengan yang terjadi di dalam Matius ya, karena sinoptik itu mirip. Dampak sosial, kabar baik untuk orang miskin itu diperluas dengan pengutusan ke-12 murid. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Menyembuhkan penyakit-penyakit, mengusir setan, memberitakan kerajaan Allah, dan dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi tenaga, mengutus mereka. Jadi mereka dijadikan rasul-rasul pada saat diutus itu. Maka karya Yesus yang punya dampak sosial, kabar baik, dan juga pembebasan, itu menunjukkan bahwa beliau Mesias yang dinanti-nantikan. Kita dapat membaca referensinya dalam Lukas 9 ayat 20, di mana Petrus juga menjawab, Mesias dari Allah, ketika Kristus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Dengan bukti-bukti pembebasan, kabar baik, bahkan sudah dengan sangat pede dikatakan genaplah ayat-ayat itu, maka orang-orang mengambil kesimpulan dan diletakkan pada mulut Petrus, engkau Mesias yang dari Allah. Namun kemudian ada bagian yang sangat khas juga, yaitu pemuliaan di gunung. Kalau tadi di bagian Markus dan Matius, setelah pengakuan oleh Petrus, kemudian pengajaran. Mesias versi Petrus dikoreksi oleh Yesus, Mesias versi Yesus. Tapi di sini ada yang khas, yaitu pemuliaan di gunung atau Yesus yang bersinar, itu pun dihubungkan dengan penderitaan. Kita lihat. Pemberitaan tentang penderitaan itu disampaikan dalam Lukas 9:22. Dikatakan anak manusia dibunuh, dibangkitkan hari ketiga. Ini sama dengan sinoptisi yang lain, sinoptik ya. Tapi yang unik adalah Yesus yang dimuliakan di gunung itu pun hubungannya dengan kemesiasan yang menderita, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Kita baca dalam Lukas 9:31. Ini yang sangat khas di dalam Injil Lukas. Kita baca. Keduanya yang dimaksud Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kalau dalam Injil yang lain, pertemuan dengan Musa dan Elia, Yesus yang memancar, bersinar-sinar, tidak ada urusan dengan tujuan kepergian, tidak membicarakan itu, gampangnya gitu. Tapi di dalam Lukas dikatakan tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, perjalanan ini menjadi khas di dalam Injil Lukas. Digenapi di Yerusalem berarti sejak itu kemudian Yesus berjalan mengarahkan diri ke Yerusalem. Perhatikan Lukas 9:51 yang merupakan bagian tengah Injil yang membagi tadi. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangan untuk pergi ke Yerusalem. Jadi Lukas menggambarkan ikut Yesus. Itu sebuah perjalanan.
Kristologinya Lukas itu kristologi yang berjalan. Dan ayat-ayat selanjutnya melukiskan itu. Itu nanti semua akan diulang. Perjalanan, 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 perjalanan. Jadi kalau membaca Injil Lukas jangan pernah melupakan Kristus yang berjalan. Nah ini dia. Matius, Kristus yang mengajar. Markus, Kristus yang bertindak. Lukas, Kristus yang berjalan. Juga ada Kristus yang berdoa, tapi itu tema lain, kita tidak bahas. 9:57. Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan mereka. Ayat 58. Dengan suatu kiasan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya, ini suatu kiasan yang menggambarkan perjalanan. Bahkan untuk bobok pun nggak sempat ya. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya itu nggak sempat bersender, nggak sempat istirahat, nggak sempat bobok. Jalan terus dengan sebuah kiasan. Selanjutnya juga, Lukas 10 ayat 3 ayat 4. Janganlah membawa ini dan itu selama dalam perjalanan. Jadi kemuridan pun dijelaskan dalam kerangka perjalanan. Ikut Yesus menurut Lukas adalah perjalanan. Bahkan ketika beliau mengungkapkan suatu perumpamaan, itu perumpamaan tentang orang Samaria kan. Perumpamaan itu pun dibingkai dalam bentuk perjalanan. Orang Samaria yang baik, yang digambarkan dalam Injil Lukas itu, orang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Karena Injil Lukas menggambarkan ikut Yesus itu dalam perjalanan. Menarik sekali ya. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ini yang digambarkan berulang-ulang. Lukas 13:22. Sambil mengajar, meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Berjalan terus keliling dari kota ke kota, desa ke desa. Ayat ini menggarisbawahi dengan lebih kuat lagi. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa, mengajar, meneruskan perjalanan. Tapi jelas jalannya menuju Yerusalem. Ayat 33 dari bab 13 juga sama. Ayat 25 dari bab 14 juga sama. Orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan, yaitu ke Yerusalem. Lukas 17 ayat 11. Jadi penggambaran perjalanan itu terus. Bahkan ketika mempertobatkan Zakius di kota Yeriko juga dikatakan sedang berjalan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan. Perjalanan itu kemudian diikuti oleh perjalanan orang-orang yang lain. Gampangnya begitu. Lukas mau mengatakan kristologinya itu perjalanan. Lukas 19:28. Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanan. Jadi perjalanan ini gambaran yang sangat khas di dalam Lukas. Bahkan sampai di bagian akhir dari Injil ini, setelah Yesus bangkit, tema perjalanan bersama Yesus konsisten. Ingat tentang kisah dua murid Emmaus. Perhatikan. Lukas 24:13, kemudian ayat 15. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi nanti kalau kamu membaca Injil Lukas, bacalah dalam konteks perjalanan, lalu menemukan hal-hal yang menarik dari Injil Lukas. Maka kesimpulan kecil, menurut Injil Lukas, Sang Kristus adalah anak Allah yang berjalan dan membawa orang dalam perjalanan, dan orang-orang itu diberi kabar baik dan pembebasan. Umatnya diajak untuk berjalan bersama menuju pada pembebasan dan kabar baik. Dan juga diutus untuk menyampaikan kabar baik dan pembebasan. Jadi kristologinya Lukas itu anak Allah yang membawa kabar baik dan pembebasan bagi umat. Maka ada dampak sosial itu. Itulah kenapa Lukas sering disebut Injilnya orang miskin, karena Yesus banyak berbuat dengan dampak-dampak sosial, kabar baik dan pembebasan tadi.